Setelah tempo hari kita sudah membahas induknya yaitu AMRT, di video kali ini saya akan membahas melihat lebih dekat tentang MIDI ya. Ini salah satu anak perusahaan dari Alfamart dan sudah rilis laporan keuangannya, ternyata mereka labanya naik 33%. Itu termasuk luar biasa ya, menurut saya patut diapresiasi. Dan apakah menarik ya untuk short term dan long termnya? Nah, ini akan saya bahas di melihat lebih dekat. Tetapi sebelum lanjut, jangan lupa buat subscribe dulu. Oke? Tonton video ini sampai selesai. Oke, kali ini teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa bikin akun Mirai Aset lewat belajar investasi saham, cukup deposit dengan 1 juta rupiah. Caranya gimana? Linknya ada di deskripsi. Oke, video ini saya tag di tanggal 29 Juli atau hari Sabtu ya. Alfa Midi rilis laporan keuangannya itu tanggal 27 atau hari Kamis. Ya, hari Kamis dia rilis, Kamis jam 7 malam ya. Kamis jam 7 malam, jadi mungkin harganya sudah terkerek di hari Jumat 7%. Ya, di hari Jumat sudah naik 7%, bahkan di hari Kamis aslinya sudah naik juga gitu. Oke, kita bahas ya Alfa Midi. Dari laporan keuangan dulu, dimana aset mereka itu 321 ini dalam juta berarti M. Oke, kasnya mereka ya, kasnya persediaan 1,9, jadi kalau di total 2,2. Oke, kalau kita lihat ya kasnya itu kita lihat di note nomor 4, nomor 6, 4 ya, nomor 6 apa? Oke. Kasnya di nomor 4 itu ada deposito ya, tapi cuman 10 M doang ya. Dari total 320 ya, minor banget. Jadi paling banyak di kas, di rekening. Oke, terus kita lihat ya di hutangnya, hutang jangka pendek ada 1 triliun. Wow, hutang bank jangka pendek 1 triliun, bahkan ini gede banget dibandingkan dibandingkan akhir tahun, bahkan ya akhir tahun hanya 446. Kalau kita cek hutang bank jangka pendeknya ini di mana ya paling banyak ya. Hutang bank jangka pendek itu ada pinjaman berjangka dari money market dari Bank BCA, oke, 500 M, wow, gede juga. Lalu yang terbaru ya dari MUFG Bank di Jakarta, pinjaman resolving yaitu 329 gitu. Pinjaman resolving itu apa? Kita searching dulu. Adalah resolving loan merupakan kredit yang pembiayaan modal kerja yang bersifat permanen yang jumlahnya tercermin dalam cash flow perusahaan. Oke. Nih kalau pinjaman yang di Bank BCA mereka 500 M, imbal hasilnya berapa nih? Oke, suku bunganya atau imbal hasilnya kisaran 5,51 sampai 7/4. Lumayan besar sih, lumayan besar. Kalau yang MUFG ini 6 sampai 6,65. Wow, gede juga, lebih gede. Menurut saya gede juga, gede si MUFG ya. Nah, itu karena dia jangka pendek ya. Biasanya utang-utang yang jangka pendek ya, kurang dari setahun, memang imbal hasil bunganya itu tinggi ya dibandingkan yang jangka panjang gitu. Oke, mereka juga masih ada utang bank yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Kalau di total, nah ini yang berbunga ya, 108.2000 M, T ini berarti ditambah 31 M, 31497 ditambah penghasilan ditangguhkan itu enggak. Oke, ini aja sih. 113113497 3497. Jadi ini 1,1 T dalam jangka pendek ya. Terus ada lagi jangka panjang itu utang bank 164 M. Oke, 164 tambah udah nggak ada obligasi dan kawan-kawan ya. Jadi itu. Jadi PR-nya ya di sini 1,1 di jangka pendek. Dan kasnya hanya 320 M ya, masih ada 900 M. Kalau persediaannya ini jadi duit ya mereka udah bisa bayar gitu. Kalau kita cek persediaannya di note nomor 6 tadi ya, persediaannya makanan, produk makanan itu ada 982 M. Oke, makanan segar 130 M. Nah, ini kalau yang makanan segar ini kan pasti
risknya gede ya, karena mereka kalau nggak kejual ya busuk ya. Produk non makanan ada 800 M, jadi asumsi yang ini busuk semua, jadi makanan sama non makanan, jadi kalau di total 1,7 kalau jadi duit, dan itu bisa buat nutup utang gitu. Cuman pertanyaan yang perlu dilihat adalah persediaan ini biasanya kan mereka konsepnya konsinyasi ya, atau bagi hasil ya. Nah itu biasanya belum dibayar itu. Kita lihat ya hutang pada pihak ketiga berapa, hutang usaha, dan nah hutang pihak ketiga ini 1,6 T, tadi aja udah 1,7, jadi mereka net profitnya dari situ hanya ya 1 M doang gitu. Kecil lah ibaratnya gitu. Jadi kalau bisa saya katakan dari kesehatan perusahaan nih, perusahaannya agak dalam tanda kutip dangerous ya menurut saya ya, agak dangerous gitu. Cuman nah ini kemarin mereka telah melakukan yang namanya HMETD ya, atau penerbitan efek kembali ya, tanpa ya atau reissue lah ya. Mereka ada reissue, dan total dana yang mereka peroleh itu sebesar berapa nih? Harga pelaksanaan 270, terus jumlah lembarnya 46. Nah, itu kita hitung ya. 4611 764 800 dikali 270. Nah, ini juta miliar 1,2 T. 1,2 T yang mereka dapatkan ya. Ya. Setiap saham atau nilai keseluruhan, bukan sih, ini sih 200 something ini. Enggak ding, 1,2 bener, 1,2 T. 1,2 T yang mereka dapatkan dari right issue-nya ini. Di mana kegunaannya ini? Nah, ini kita cek di note nomor 10. Ini saya ketinggalan ya, semoga nggak dibahas. Di mana 30%-nya digunakan untuk belanja modal, di mana 60% digunakan untuk pembangunan gerai, dan 35% digunakan untuk pengembangan gudang perseroan. Oke, bagus. 70% dana digunakan untuk modal kerja usaha. Kegiatan usaha perusahaan yang termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran ke pemasok, persediaan barang, pembayaran kegiatan promosi, pengangkutan barang, dan biaya pemeliharaan, dan lain-lain. Lebih kecapek sih. Jadi tidak ada di sini isunya untuk bayar hutang, jadi untuk ekspansi ya. So far so good sih. Itu hal yang positif menurut saya ya. Hal yang positif dan mendukung ya target dari Alfamart yang mau buka gerai banyak. Nah, itu bisa ditonton di video selanjutnya, di video yang lalu ya. Oke. Itu ya PR-nya, mungkin hutang jangka pendeknya gitu. Dan mereka punya ekuitas saldo laba yang belum ditentukan penggunanya itu 1,7 T. 1,7 T. Oke. Nah, ini yang keren banget ya. Keren, labanya naik signifikan 33%. Memang kalau secara nominal kecil, hanya 259 M dalam 6 bulan ya. Kalau kita hitung 259 257 M loh, ini dibagi 6. Jadi profit per bulannya itu hanya 43 M doang ya. 43 M satu bulan. Kecil loh ini, termasuk kecil, tapi progresnya dibandingkan tahun lalu gede nih. Dimana 259 257 dikurangi 193 544 dibagi 193 544. Nah, ini 33% kenaikannya. Jadi powerful, gokil. Nah, ini didukung dengan pendapatannya mereka ya juga naik gitu. Nah, kalau kita cek ini beban pokoknya juga naik. Apakah hal yang ini bisa dikatakan perusahaan bisa menekan apa enggak nih? Kita hitung aja COGS-nya berapa persen. Sebelumnya 5732165 dibagi 7658710. Nah, itu sebelumnya 5732165 dibagi 7658710. Nah, sebelumnya net profit beban mereka 74,8 lah, 74,8. 74,8, kalau sekarang berapa nih? Nah, jadi 74,05, jadi turun 0,7 lah.
0,7 meskipun under 1% tapi harus kita apresiasi sih, itu sih aja sih. Terus selain itu mereka berhasil menekan apa aja ya. Nah ini pendapatan lain-lain mereka berhasil 134M, sebelumnya hanya 99, jadi naik 30M dari 99 jadi 33%, 30% lah ya. Hal yang bagus. Kalau kita cek pendapatan lain-lain di Note 21, ini mereka dari penghasilan sewa tempat dan bangunan. Jadi ini kemungkinan mereka menyewakan tempat-tempatnya ya, untuk semisal Alfa Midi depannya ada lahan terus dibuat tenan-tenan, itu juga bisa sih. Fee penelitian dan pengembangan, oke ini naik signifikan. Penghasilan fee naik tipis. Penghasilan jasa administrasi naik. Pendaftaran produk ini naik. Dah itu aja sih. Itu aja. Tapi harus kita apresiasi naiknya 33% termasuk, meskipun tidak sebesar itu, hanya 134M. Pendapatan keuangan mereka ada tapi tipis sih. Itu sih, jadi perseroan. Nah, yang jadi PR adalah ini kan perusahaan retail. Biasanya perusahaan retail bukan perusahaan manufacturer, dia perusahaan retail, itu net profitnya nggak bisa gede. Itu tercermin ya. Tercermin dari laba sekarang itu kalau kita hitung ya, dibandingkan omsetnya ya, net profitnya berapa sih? 259.257 dibagi total omset itu 86.48.028, itu 2,99, let's say 3% doang. Nah sebelumnya berapa sih? Sebelumnya 193.544 dibagi 76.58.710. Nah ini hanya 2,5, jadi adanya kenaikan 0,5% lah ya. Tuh. Oke, untuk perseroan sekarang net PI-nya di angka 25. PBV-nya di angka 5,78 gitu. Kalau hanya based on indikator, ini perusahaan mahal. Hanya based on indikator, ini perusahaan mahal. Nah, mahal apa murah? Nah, ini bentar. Fresh. Nah, ini market cap mereka 12,9 atau 13T. Enterprise value mereka itu 14T. 14.000 ya, 14T. Jadi masih ada 1 triliun gitu kemungkinan. Ini berdasarkan Stockbit ya, perhitungan di Stockbit. Kalau kita lihat ya, secara teknikal ini perusahaan bagus. Hari Jumat dia breakout diikuti dengan volume yang kuat. Jadi kalau mereka retrace di dekat sini, di dekat 432, silahkan diambil. Ini menarik. Ditambah ini saya katakan ini itu loh, cup and handle bagus nih. Ini perusahaan ini bagus secara short term juga. Nah, targetnya bisa sampai sini, targetnya bisa 546, all time high ini perusahaan. Oke. Itu sih. Secara kesimpulan ya untuk media, secara laporan keuangan, yang jadi catatan ya, catatan penting menurut saya adalah hutangnya, terutama hutang jangka pendeknya. Itu satu poin tetapi sangatlah krusial tuh. Terus yang bisa jadi catatan lagi adalah bisnis retail ngambil net profit besar itu susah, nggak bisa gitu. Dan yang ketiga, ini perusahaan masih bisa growth karena bisa dilihat dari net profit mereka yang dari sebelumnya itu naiknya masih 2 digit. Ini 30 something, itu hal yang bagus banget menurut saya. Oke, ditambah adanya pandangan dari induknya yang pengen makin mengembangkan sayapnya. Jadi linear lah ya dengan anak perusahaan. Itu hal yang positif sih menurut saya. Dan secara short term ya, teknikalnya tadi juga breakout bagus banget. Ini perusahaan kalau retrace dekat 430 silahkan diambil. Target tinggi 500 bisa. Oke, itu mungkin view saya. Kalau buat invest bagaimana? Kalau menurut saya dengan harga yang sekarang ya terlalu tinggi, too high, too expensive ya, terlalu mahal juga. Jadi ya biarkan turun dulu aja sih. Itu aja sih. Cuman yang jadi catatan adalah selagi mereka masih bisa growth, masih bisa berkembang ya, itu nggak hanya Alfa Midi ya, ini bisa untuk retail lainnya ya, Alfa Midi, untuk Midi, AMRT, Aces. Nah ini selagi mereka masih bisa bikin dalam artian cabang-cabangnya, ini menunjukkan bahwa mereka masih bisa growth.
masih bisa growth, masih bisa berkembang. Jadi peluangnya cukup besar. Tinggal kita lihat seperti apa hutangnya. Itu yang menjadi catatan utamanya sih. Itu sih mungkin view saya ya untuk MIDI di kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada view lain, terutama untuk sektor yang sejenis. Nah, untuk sektor retail ya, terutama ya tadi MIDI, AMRT, The Net itu juga Indomaret, terus juga Aces. Nah, menurut teman-teman Bapak Ibu sekalian bagaimana? Apakah industri itu akan tetap sustain, akan grow terus? Let's say di 3 sampai 5 tahun terakhir ke depan lah ya. Oke? Bisa tulis di kolom komentar. Oke? Mungkin itu view saya, insight saya tentang MIDI. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Bye bye.